Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman bersama saya di channel saya ya. Sebelumnya gimana kabar kalian teman-teman? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala terus. Amin ya robbal alamin. Nah, sesuai dari yang saya bilang ya, kemarin-kemarin kita nanam cabai rawit varietas langgeng 58 ya. SOP dari Mas Udin ya teman-teman. Nah sekarang kan udah 5 hari setelah pindah tanam ya teman-teman, dan kondisinya kayak gini ya teman-teman. Ini masih agak stres ya teman-teman, karena cuacanya ini masih ekstrim ya teman-teman. Ekstrim dalam artian panasnya panas banget, tiba-tiba hujan, dan itu ke tanaman bikin stres ya teman-teman. Dan kemarin juga mohon maaf ya, pas pindah tanam saya nggak bisa videoin ya karena waktunya singkat ya teman-teman. Saya menanamnya pindah tanam dari tray itu sore ya teman-teman. Lebih bagusnya ya memang sore ya teman-teman, jadi nggak panasnya nggak terlalu over ya buat tanaman. Dan ini tuh masih stres ya teman-teman, daunnya juga masih semi kuning ya teman-teman, masih agak sedikit layu. Nah kayak gini ya teman-teman tuh. Ini baik lagi nih tuh, sekarang cuacanya lagi panas banget teman-teman ya. Nah ini lahan kita ya teman-teman, populasinya ini sekitar ada 480 batang ya teman-teman, termasuk yang di sini ya yang nggak pakai mulsa karena ini terkendala sama pohon jeruk ya teman-teman. Tuh di tengahnya satu jalur kita tanamin juga ya teman-teman. Nah kemarin juga ada yang berkomentar ya, buat tanya kan waktu itu saya sterilisasi pakai bahan aktif mankoseb ya. Jangan apa nanti pas pengocoran sebelum tanam anpus atau trichodermanya bakal terganggu? Enggak ya teman-teman, kalau menurut saya, karena saya sterilisasi lahan di kocor mankoseb itu. Setelah dikocor mankoseb saya diamin dulu ya sekitar 8 hari kemarin juga, baru dikocor sama 3 unsur yang SOP nya dari Mas Udin ya. Jadi insya Allah aman gitu ya, bakteri baik dari trichoderma itunya. Nah kita keliling-keliling dulu ya teman-teman tentang kondisinya. Dan ini masih stres ya teman-teman, belum 100% menyesuaikan sama lahan barunya ya teman-teman. Ini ya teman-teman, dan ini lahan kitanya ya. Nah sesuai dari SOP dari Mas Udin ya teman-teman, sekarang kan udah umur 5 hari setelah pindah tanam ya, kita bakal melakukan pemupukan susulan ya teman-teman. Kita nanti bakal ngasih asam amino, terus asam humat, sama pupuk fosfat ya teman-teman. Aduh ini apalagi ini ya tuh, stres banget ini, beda. Tapi gak apa-apa ya, kalau gini bukan berarti mati ya teman-teman. Ini cuman stres banget gitu ya si tanamannya, karena ini terkendala sama cuaca ya teman-teman. Cuacanya sekarang lagi ekstrim-ekstrimnya, panas terik banget, tiba-tiba hujan. Kayak gini ya lahan kitanya. Ini kita ada yang kerdil ya teman-teman, sengaja kita tanamin juga, nggak kita pilih dikarenakan kita bakal menilai ya nanti setelah aplikasi
bahan-bahan SOP-nya dari Mas Udin nanti gimana pertumbuhannya gitu ya, meskipun itu yang kerdil. Ya gini ya teman-teman, ini masih gubuk saungnya masih berantakan ya teman-teman. Nanti insya Allah step by step ya, perlahan-lahan kita bakal dirapi-rapi ya, supaya nanti kita istirahatnya enakan gitu ya, nyaman. Dan ini yang tengahnya kita tupang sariin pakai seledri ya teman-teman, tengahnya pakai cabai rawit ya. Cuman ya ini gak pakai mulsa karena terkendala sama pohon jeruk sama jambu ya teman-teman, kayak gitu. Nah, kita keliling dulu ya. Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini berserakan ya daun-daun dari jeruk. Ini kayaknya terkena virus Gemini ya, kayaknya bule. Daun-daunnya teh pada rontok gitu ya teman-teman tuh. Saya nanti agak khawatir ya kalau misalnya jeruk ini udah terkena virus Gemini, khawatir nanti ke tanaman cabai ya teman-teman. Tapi gak apa-apa ya, kita bakal coba dulu ya. Nah ini seledrinya teman-teman, masih kecil ya, masih belum siap buat dipanen ya. Ya gini ya. Nah ada yang bertanya juga gitu, ini jarak tanam berapa. Kalau saya ini pasang 75 cm ya teman-teman, antara sini ke sini 75 cm ya, dan untuk ke sananya itu 50 cm ya teman-teman. Sengaja ya sama saya direnggangin gitu ya di jaraknya, karena di lahan saya ini ya teman-teman, sekelilingnya udah dikelilingin sama komplek ya teman-teman, jadi kelembabannya cukup tinggi ya teman-teman. Jadi nanti khawatirnya kalau misalnya ini agak dekat gitu ya, jarak 45 atau 50 cm, takutnya nanti kelembaban tinggi ya, dan khawatir nanti menjadi jamur patogennya nanti takutnya banyak gitu ya karena lembabnya tinggi. Nah oke teman-teman, kita langsung ke bahan-bahan yang kita siapin ya buat pengocoran. Nah dan ini untuk bahan-bahan pemupukan susulan 5 hari setelah tanam sesuai SOP-nya dari Mas Udin ya teman-teman. Pertama di sini ada asam humat ya dari brand dagang Power Soil ya teman-teman. Nah dan di sini ada kandungannya ya, tertulis ya teman-teman. Ada kelarutannya 99,9% ya teman-teman, dan ada asam humat 55 sampai 60%. Ada kandungan nitrogen 1%, fosfat 5%, kalium, Te, pH, dan ukuran partikel 120 mes ya teman-teman, yang artinya ini cukup lembut ya teman-teman butirannya. Terus di sini ada asam amino ya teman-teman. Saya pakai merek dagangnya dari Bayer, Ambition ya teman-teman. Di tempat saya ya ini harganya untuk yang kemasan 1 liter 178.000 ya teman-teman. Kalau di online saya lihat ada yang 150 sampai 160 ya teman-teman. Dan untuk yang ketiga, ini maaf terbalik ya. Ini ada pupuk Ultradap ya teman-teman. Ini kandungannya fosfat sama, nah ini nih, fosfat 60% dan ada kandungan nitrogen ya teman-teman 12%. Nah tapi di sini saya sedikit memodifikasi ya teman-teman. Saya tambahin ini mereknya Pulka ya teman-teman, dari brand dagang Atasi ya teman-teman. Ini fokusnya di asam pulpat ya teman-teman. Dan ini ada
Nah ini kandungannya ya teman-teman. Organik meter. Nah ini ada asam fulfat 6%, kalium 1%, magnesium sulfat 9%, dan pH 5,6 ya. Sama ini ada unsur mikronya juga ya teman-teman. Sedikit info nih, saya udah pakai Pulka ini 2 kali ya teman-teman, di seledri sama lahan cabai yang di atas. Alhamdulillah ya teman-teman, bagus banget ini Pulka ini. Kalau Pulka ini kan ini masuknya JST ya, zat stimulator tanaman. Kalau misalnya Ambition ini ZAT ya, zat aktivator tanaman ya teman-teman. Ini kedua bahan ini sama-sama buat anti stres ya teman-teman. Intinya bukan buat anti stres, cuman memulihkan dari stresnya cepat gitu ya teman-teman. Aduh maaf lah, agak balelol yang ngomongnya. Nah saya modifikasi pakai ini ya teman-teman, Pulka dari brand dagang Atashi ya teman-teman. Oke, kita campur dulu ya teman-teman. Agak susah, saya gak bawa tripod ya teman-teman. Nah sesuai dari SOP-nya Mas Udin, kita bakal kasih asam humatnya 2 sendok aja ya kalau saya. Kalau Mas Udin kan 3 sendok ya teman-teman. Saya mah kasihnya 2 sendok aja ya, biar agak irit soalnya pada mahal ya. Tabur gini ya, jangan diiniin, soalnya suka jadi menggumpal. Tuh, saya pakai sendoknya juga nggak full ya teman-teman. Kita aduk dulu ya. Ini takaran airnya 20 liter ya teman-teman. Nah, lalu kita kasih pupuk Ultradap ya teman-teman. Ini fosfat bebas ya teman-teman, jangan terpaku sama merek ya. Ada pupuk Interpos itu sama ya kan. Yang penting pupuk fosfat ya teman-teman. Di sini saya pakai 3 sendok ya. 3 sendoknya nggak full ya. Kita jangan, kalau saya nggak langsung dicampurin ya, dipisah aja, takutnya terjadi saling penekanan gitu ya antara pupuknya. 2 3. Nah, kita kecilin dulu ininya. Ini kita kasih Pulkanya ya teman-teman. Sebentar. Untuk Pulka ya teman-teman, saya kasihnya ini, semoga kelihatan ya di kamera. Ini ada 15 ml ya teman-teman. Saya gak banyak-banyak ya pakainya, karena perada mahal. Yang penting kita tepat waktu ya, 5 hari, 10 hari, sama 15 hari ya nanti. Kita campurin ke sini ya. Dan untuk Ambitionnya kita sama ya pakainya, cuma 15 ml ya teman-teman. Pada mahal-mahal pupuk sekarang, jadi saya pakainya irit ya teman-teman. Ini 15 ml ya teman-teman. Nah, dan ini ya teman-teman, kunci dari segala ini buat kesuburan tanaman ya teman-teman, cuman air putih yang udah dibacai Al-Fatihah selama 7 kali ya teman-teman. Semoga Allah meridhoi ya kita menanam dan dilancarkan. Kita campur ya teman-teman. Kita aduk dulu biar tercampur.
langsung campurin ya teman-teman. Aduh, bentar susah. Kita aduk lagi ya teman-teman biar homogen tercampur rata ya. Dan untuk dosis pengocoran ya teman-teman, karena saya belum punya tangki buat ngocornya ya, kita pakai ember aja secara manual. Dosisnya segini ya teman-teman, saya pakai bekas air mineral ya teman-teman. 1 gelas gini buat per lubang 2 tanam ya teman-teman. Kita coba ya. Jangan lupa untuk bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini ya teman-teman. Dibikin buat 2 lubang tanam ya. Nah, saya mau lanjutin ngocor dulu ya teman-teman, karena semuanya belum kocor. Diusahain kalau misalnya waktunya banyak, lebih bagusnya sore hari ya teman-teman, karena kalau misalnya pagi hari atau siang hari kan nanti ada panas ya, sayang juga nanti menguap gitu. Kalau sore hari mah kan nanti masuknya ke malam, jadi nggak terlalu menguap, jadi awet pupuknya ada di lubang tanam ya teman-teman. Kayaknya sampai situ dulu ya videonya teman-teman, untuk pemupukan susulan 5 hari sesuai dari SOP-nya Mas Udin ya teman-teman. Ke sini dulu saya pamit dulu. Saya ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.